Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas R. Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 dari kelas 6B Praktikum Pengolahan Data Berbasis Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pengoperasian aplikasi Mayop dengan menggunakan kasus PD Pelangi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan data identitas perusahaan. Untuk melakukan hal tersebut, klik Create a New Company File. Lalu di sini klik Next. Masukkan data perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada PD Pelangi. Yang beralamat di Jalan Mendut Barat. Nomor 47 Bandung. Masukkan nomor telepon dan nomor faksimile dari perusahaan. Masukkan alamat email dari perusahaan yang bersangkutan. Sini pelangi@cbn.net.id. Jika sudah sesuai, klik Next. Current financial year adalah tahun buku berjalan. Pada kasus PD Pelangi ini, tulis tahun 2020. Lalu last month of financial year akan dikenali oleh program sebagai batas akhir tahun buku. Pilih bulan Desember. Lalu conversion month itu adalah bulan dimulainya penggunaan Mayop pada tahun buku berjalan. Pada kasus PD Pelangi ini, pilih bulan Desember. Number of accounting periods, pilih yang 12. Ini menunjukkan data tentang panjang periode pembukuan yang diterapkan. Berarti dalam satu periode pembukuan itu mencakup 12 bulan. Lalu klik Next. Pilih opsi ketiga untuk membentuk daftar akun sendiri. Lalu klik Next. Next. Klik tombol Comment Center untuk masuk ke menu utama Mayop Accounting. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menginput akun-akun yang akan digunakan dalam mencatat transaksi dalam PD Pelangi. Langkah-langkahnya adalah klik List, Accounts. Di sini kita akan memasukkan kelompok akun aset terlebih dahulu. General Check Account dirubah menjadi Cash in Bank. Dan Trade Debtors ini dirubah menjadi Account Receivable. Akun dengan kode 11200 payroll check account ini dirubah saja menjadi petty cash. Maupun tipe akunnya adalah tipe bank. Selanjutnya sisa akunnya bisa diinput secara masukan baru. Klik New. Klik ke Account Receivable untuk memasukkan allowance for doubtful debt.
dirubah menjadi other current asset untuk memasukkan akun merchandise inventory. Kemudian ada akun store supplies, prepaid insurance, prepaid rent, dan terakhir dari aset lancar itu adalah prepaid tax. Untuk membentuk header akun dari current asset, klik new, jangan lupa dirubah menjadi header account, dan klik 1.1000. Ini merupakan header account atas aset lancar atau current asset. Selanjutnya, masukkan header account untuk kelompok aset yang kedua, yaitu aset tetap. Jangan lupa diklik header, dan 1.2000 atas header account fixed asset. Jika sudah, klik new. Jangan lupa dirubah menjadi detail account. Masukkan sini 1.2100. Equipment at cost. Dan equipment accumulation depreciation. Selanjutnya kita akan memasukkan kelompok akun liabilitas. Masukkan dulu. Untuk trade creditors ini kita ubah dulu menjadi accounts payable. Dan AP accrual inventory ini nomornya kita ubah dulu sementara agar tidak sama dengan akun yang akan diinput nanti di 2101. Lalu kita masukkan header account untuk liabilitas lancar. Itu adalah current liabilities. Jika sudah, masukkan akun yang tersisa. Ini dirubah dulu menjadi other current liability. Lalu kita masukkan. Yang pertama ada expense payable. Lalu ada income tax payable. Lalu berikutnya ada PPN payable. Lalu berikutnya ada PPN outcome. Dan yang terakhir dari liabilitas lancar itu PPN income. Lalu kita masukkan header account yang kedua atas kelompok akun liabilitas, yaitu
dirubah dulu menjadi header, dan 2000 atas nama itu liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Lalu klik new, dirubah menjadi detail count, dirubah menjadi long term liability. Ini menjadi 2100 sama Bank Permata Loan. Jika sudah, kita akan mengisi akun untuk kelompok ekuitas. Untuk retained earnings ini dirubah menjadi Andrian Capital. Lalu klik new. Ada Andrian Drawings. Dan income summary. Lalu kita masuk ke kelompok akun selanjutnya. Ada sales. Dan sales return. Jika sudah, klik OK. Lalu kita akan masuk ke akun berikutnya. Itu ada cost of goods sold. Dan freight paid. Jika sudah, klik OK. Lalu kita masuk ke kelompok akun berikutnya. Untuk wages and salaries ini karena sudah ada akunnya, maka kita cukup merubah angkanya menjadi 6.700. Lalu untuk sisa akunnya bisa kita masukkan. Klik new. Ada 6. Advertising expense. Lalu ada telephone and electricity expense. Lalu ada store supplies expense. Berikutnya ada bad debt expense. Lalu ada depreciation expense. Lalu insurance expense. Lalu ada rent expense. Dan
other operating expense. Jika sudah, klik OK. Lalu kita masuk ke kelompok akun selanjutnya. Ada interest revenue. Jika sudah, masuk ke kelompok akun berikutnya. Ada interest expense. Bank service charge. Dan income tax expense. Jika sudah, klik OK. Jika seluruh akun sudah dimasukkan ke dalam Mayop, klik Close. Lalu langkah berikutnya adalah men-setting link pajak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah klik list, tax codes. Dalam kasus PD Pelangi ini, kode pajak yang diperlukan hanyalah GST dan NT. Oleh karena itu, sisanya bisa dihapus. Cara untuk menghapus kode pajak yang tidak diperlukan, bisa diklik, lalu klik kanan, delete tax code. Untuk kode pajak GST ini, perlu diatur untuk masuk ke pengaturan, klik tanda panah ini. Untuk teks code-nya dirubah menjadi PPN dan deskripsinya menjadi pajak pertambahan nilai. Link account for tax collected-nya dirubah menjadi akun PPN outcome. Dan link account for tax paid-nya dirubah menjadi akun PPN income. Jika sudah sesuai, klik OK. Untuk kode pajak yang NT tidak perlu dirubah. Jika sudah, klik Close. Lalu langkah berikutnya adalah men-setting link account. Caranya adalah klik Setup, link account. Yang pertama adalah sales account terlebih dahulu. Jika di sini sudah terpasang account receivable dan cash in bank, berarti sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik OK. Lalu yang kedua adalah setup link account untuk purchase account. Jika sudah terpasang di sini account payable dan cash in bank, berarti hal tersebut sudah sesuai. Tetapi 5 opsi ini tidak ada yang dipilih, maka ini centangnya dikosongkan. Account payable dengan cash in bank dengan 5 opsi ini dikosongkan. Jika sudah sesuai, klik OK. Lalu link account yang ketiga yaitu setup link account dan account and banking account. Undeposit funds ini diubah menjadi cash in bank. Klik yes. Jika sudah, klik OK. Langkah selanjutnya adalah mengisi neraca saldo. Langkah-langkahnya adalah setup, balance, dan account opening balance. Di sini kita masukkan jumlahnya sesuai yang tertera dalam soal kasus. Cash in bank 41.520. Petty cash sebesar 9.800.
Account receivable sebesar 85.800.000. Allowance for doubtful debt karena dia merupakan akun kontra dari kelompok akun aset, maka diawali dengan tanda minus. Merchandise inventory 520 juta rupiah. Store supplies 9.800.000. Prepaid insurance 15.300.000. Prepaid rent 21.300.000. Prepaid tax sebesar 15 juta rupiah. Equipment at cost-nya itu 63.300.000. Dan untuk akumulasi depresiasi karena merupakan akun kontra atas kelompok akun aset, maka perlu diawali dengan tanda minus. Minus 16.500.000. Lalu accounts payable itu sebesar 69.300.000. Expense payable sebesar 3.900.000. Dan PPN payable sebesar 1.500.000 rupiah. Sini Bank Permata Loan adalah sebesar 300 juta rupiah. 301 juta rupiah. Lalu untuk Andrian Capital itu adalah sebesar 365.250.000 rupiah. Untuk Andrian Drawing, karena dia merupakan akun kontra terhadap kelompok akun ekuitas, maka perlu diawali dengan tanda minus. Minus 25.400.000. Lalu ada sales sebesar 503.300. Sales return tidak ada. Lalu cost of goods sold itu 314.100. Freight paid-nya 8.800. Lalu kita masukkan beban-bebannya. Pertama ada advertising expense sebesar 4.200. Telepon and electricity expense itu ada 8.700. Store supply sebesar 4.750. Lalu bad debts expense sebesar 15.100. Depreciation expense itu sebesar 16.500. Insurance expense sebesar 14.300. Rent expense sebesar 23.300. Wages and salaries sebesar 36.300. Other operating expense-nya sebesar 9.300. Interest revenue-nya sebesar 6.100. Lalu interest revenue, interest expense-nya sebesar 9.480. Dan bank service charge-nya adalah sebesar 6.600.
Ini 23, 300. Jika sudah sesuai semuanya, amount left to be allocated-nya adalah sebesar 0 rupiah. Jika sudah sesuai 0 rupiah, amount left to be allocated sama dengan 0 rupiah. Jika sudah sesuai, bisa diklik OK. Lalu langkah berikutnya adalah menginput daftar pelanggan dan daftar pemasok di PD Pelangi. Caranya adalah klik card file, lalu cards list, lalu klik new. Pastikan card type di sini adalah customer karena kita pertama-tama akan memasukkan daftar pelanggan. Masukkan pelanggan yang pertama yaitu Tekno Komputer. Dengan card ID C001 yang beralamat di Jalan Tirtayasa nomor 22, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Nomor teleponnya itu 0226230197. Jika sudah, klik new untuk memasukkan customer yang kedua. Itu ada Trans Komputer. Card ID-nya itu C002 yang beralamat di Jalan Cilenyi Raya nomor 70, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Nomor teleponnya itu 0227235454. Lalu klik new lagi untuk memasukkan customer yang ketiga. Itu ada Mega Komputer. Dengan card ID C003 yang beralamat di Jalan Sukasari nomor 12, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Nomor teleponnya itu 0226210164. Jika sudah, klik new, lalu masukkan Prima Komputer dengan card ID C004 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Dengan nomor telepon 0226221234. Jika sudah, klik new. Kali ini kita akan memasukkan daftar supplier di PD Pelangi. Jangan lupa merubah card type-nya menjadi supplier. Kalau kita masukkan saja yang supplier yang pertama yaitu PT Makmur Jaya dengan card ID S001 beralamat di BEC lantai 1 nomor 12, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Nomor teleponnya adalah 022 630 3334. Jika sudah, klik new, masukkan supplier yang kedua, yaitu CV Setia Abadi dengan card ID S002 yang beralamat di BIP lantai 3, nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Nomor teleponnya itu adalah 022 380 2900. Lalu klik new lagi untuk memasukkan supplier yang ketiga, yaitu PT Lodan dengan card ID S003 yang beralamat di ITC lantai 2, nomor 29, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Nomor teleponnya itu 022 630 1234. Jika sudah, klik OK. Di sini bisa diklik di menu customer. Tadi ada 4 customer yang dimasukkan. Dan untuk menu supplier akan menampilkan 3 supplier yang tadi dimasukkan. Jika sudah sesuai, klik close. Berikutnya, kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Caranya adalah klik setup, balance, lalu customer balance. Klik add cell. Di sini yang pertama ada Tekno Komputer. Terms-nya dirubah menjadi COD. Invoice-nya diperoleh dari nomor faktur itu F11 12. Date-nya jangan lupa diubah menjadi 1 Desember 2020. Memonya saldo awal piutang. Dan jumlahnya adalah 34.100.000 rupiah. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN di dalamnya. Jika sudah sesuai, klik record. Lalu kita klik add cell lagi. Yang kedua adalah trans komputer. Terms-nya dirubah menjadi COD. Invoice-nya diperoleh dari nomor faktur F1125. Tanggal akan secara otomatis sama dengan yang telah disesuaikan sebelumnya. Memonya dirubah menjadi saldo awal piutang sejumlah 28.600.000. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Jika sudah sesuai, klik record. Lalu klik add cell lagi. Yang ketiga itu adalah mega komputer. Terms-nya dirubah menjadi COD. Invoice-nya diperoleh dari nomor faktur
F11 / 10. Memonya dirubah menjadi saldo awal piutang. Jumlahnya itu adalah 19.800.000. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Klik record. Lalu klik add cell lagi. Untuk yang keempat itu adalah Prima Komputer. Termsnya dirubah menjadi COD. Invoice-nya diperoleh dari nomor faktur. Memonya adalah saldo awal piutang. Jumlahnya adalah sebesar Rp3.300.000. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Jika sudah sesuai, klik record. Jika muncul tulisan congratulations seperti ini, berarti jumlah yang dimasukkan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik OK. Cara untuk memastikan bahwa jumlah yang dimasukkan sudah sesuai atau belum, bisa juga melalui melihat out of balance amount-nya. Jika sudah Rp0, berarti sudah sesuai. Jika sudah sesuai, bisa diklik close. Lalu langkah berikutnya, kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang. Caranya itu adalah klik setup, balance, dan supplier balance. Lalu kita klik add purchase. Yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Termsnya dirubah menjadi COD. PO ini diperoleh dari nomor faktur. Jadi C15234. Date-nya jangan lupa diubah menjadi 1 Desember 2020. Memonya adalah saldo awal utang. Jumlahnya adalah sebesar Rp23.100.000. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Jika sudah sesuai, klik record. Lalu kita masukkan add purchase lagi. Untuk yang kedua itu adalah CV Setia Abadi. Termsnya dirubah menjadi COD. PO diperoleh dari nomor faktur. Itu F1289. Langsung ke memo saja, dirubah menjadi saldo awal utang. Dirubah menjadi jumlahnya itu 17.600.000. Tax code-nya dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Jika sudah sesuai, klik record. Lalu add purchase lagi. Untuk yang ketiga yaitu PT Lodan. Termsnya dirubah menjadi COD. PO diperoleh dari nomor faktur. FK 2011. Memonya saldo awal utang. Jumlahnya adalah sebesar Rp28.600.000. Dengan tax code dirubah menjadi NT agar tidak termasuk PPN. Jika sudah sesuai, klik record. Jika muncul tulisan congratulations, itu berarti jumlah yang dimasukkan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik OK. Nilai out of balance amount-nya juga sama dengan Rp0, Rp0. Jika sudah Rp0, itu artinya jumlah yang dimasukkan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik close.
Lalu langkah yang berikutnya adalah membuat barang dagang. Langkah yang diperlukan itu adalah klik inventory, lalu items list, lalu klik new. Pertama item numbernya ini yang pertama adalah I230P. Yang nama barangnya itu adalah IBM P230. Tiga opsi ini dicentang, I buy, I sell, I inventory. Untuk cost of sales account-nya di sini adalah cost of goods sold. Income account for tracking sales-nya di sini adalah sales. Dan asset account for item inventory ini adalah merchandise inventory. Lalu kita masuk ke menu buying details. Buying unit of measure-nya ini diisi dengan unit. Number of item per buying unitnya diisi 1 dan tax code when bought-nya itu diisi dengan PPN. Jika sudah, klik selling details. Selling unit of measure-nya diisi unit. Number of item per selling unitnya 1 dan tax code when sold-nya diisi PPN. Jika sudah, klik OK. Lalu kita lakukan untuk barang dagang yang kedua. Ada A60PC, atas barang Acer P60. Lalu kita aktifkan tiga opsi ini, I buy, I sell, I inventory. Linked account untuk ketiganya akan secara otomatis sama dengan yang sesuai di setting sebelumnya. Lalu kita masuk ke buying details, ini juga sudah sama sesuai yang di setting sebelumnya. Dan selling details juga sama dengan yang di setting sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik OK. Jika sudah, klik close. Lalu berikutnya kita akan men-setting metode penilaian persediaan yang digunakan pada PD Pelangi. Dalam kasus ini, PD Pelangi menggunakan metode penilaian persediaan average atau nilai rata-rata tertimbang. Cara untuk mengaturnya adalah klik inventory, masih di menu inventory, klik set item prices. Lalu current price-nya diisi dengan price per unit. Untuk A60PC, itu adalah senilai 12.500.000. Dan IBM P230 itu adalah sebesar 16 juta rupiah. Jika sudah, klik average cost di bawah ini. Cukup klik satu kali saja. Jika sudah, klik OK. Lalu langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Langkah-langkahnya itu adalah masih di menu inventory, klik count inventory. Lalu untuk counted ini isi dengan kuantitas barangnya. Untuk Acer P60 itu ada 16 dan IBM P230 itu ada 20. Jika sudah, klik adjust inventory. Lalu default adjustment account-nya dirubah menjadi merchandise inventory. Lalu klik continue, opening balance.
Tanggalnya jangan lupa diubah menjadi 1 Desember 2020 dan memonya adalah saldo awal persediaan. Unit cost-nya diisi dengan price per unit. Untuk A60 PC itu adalah sebesar 12.500.000. Dan I230P itu price per unitnya adalah 16 juta. Jika sudah sesuai, klik record. Berikutnya kita akan memasukkan setiap transaksi yang terjadi pada PD Pelangi. Untuk transaksi yang pertama, ini ada bukti penerimaan kas atas penjualan. Karena ini penerimaan kas dari penjualan, maka kita masuk ke menu sales. Lalu klik receive payment. Deposit account-nya di sini pastikan yang terpasang adalah cash in bank. Customer-nya di sini adalah Tekno Komputer. Amount receipt-nya itu adalah sebesar Rp34.100.000. Payment method-nya dipilih itu adalah cek sesuai yang tertera dalam dokumen transaksi. ID itu adalah nomor dalam dokumen transaksi, itu BKM 12-1. Tanggalnya 3 Desember 2020. Lalu klik tab sampai out of balance ini sama dengan Rp0. Jika sudah Rp0 out of balance-nya, klik record. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua. Ini ada voucher kas kecil atas pembayaran beban listrik dan telepon pada bulan November. Karena ini merupakan transaksi yang berkaitan dengan kas, maka pilih menu banking. Lalu klik spend money. Pay from account-nya dirubah menjadi petty cash karena ini menggunakan kas kecil. Lalu cek nomornya dirubah menjadi V12-2. Tanggalnya diubah menjadi 4 Desember 2020. Jumlahnya sebesar Rp975.000. Lalu klik tab sampai memo. Memonya ditulis pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Lalu klik account di sini. Karena ini merupakan beban listrik dan telepon bulan sebelumnya, yaitu bulan November, maka akun yang sesuai adalah expense payable atau utang beban. Lalu klik tab sampai out of balance-nya sama dengan 0. Jika sudah out of balance-nya sama dengan 0, pastikan kotak teks inklusif ini dikosongkan. Jika sudah, klik record. Lalu
Lalu kita masuk transaksi yang ketiga, yaitu transaksi penjualan. Karena ini merupakan transaksi penjualan, kita masuk ke menu sales, enter sales, layoutnya dirubah menjadi item, karena ini merupakan transaksi penjualan barang dagang, bukan transaksi penjualan jasa. Pastikan opsi teks inklusif ini dikosongkan, dan tulis customer-nya adalah transkomputer. Terms-nya dirubah sesuai dengan terminal sesuai dalam dokumen transaksi itu N30. Berarti klik opsi pengaturan, lalu dirubah menjadi in a given of days dengan balance due days-nya adalah 30 hari. Lalu invoice-nya dirubah sesuai dengan nomor yang tercantum dalam dokumen transaksi, yaitu F12-1. Date-nya dirubah menjadi 6 Desember 2020. Lalu klik tab sampai kolom ship. Penjualan item yang pertama itu ada 9 unit. Item dengan kode I230P atau IBMP 30 dengan harga 18 juta rupiah. Lalu masuk baris kedua. Untuk penjualan barang kedua itu 7 unit barang dengan kode A60PC atau SRP60 dengan harga 14 juta rupiah. Jika sudah, pastikan jumlah-jumlah ini sesuai dengan yang tertera dalam dokumen transaksi. Subtotal senilai 260 juta, teks atau PPN senilai 26 juta, dan total amount-nya keseluruhan adalah 286 juta rupiah. Dan balance due-nya adalah 286 juta rupiah. Jika sudah, klik record. Lalu kita masuk ke transaksi yang keempat. Ini ada notra kredit, yang artinya transaksi ini adalah merupakan transaksi retur penjualan. Karena masih seputar penjualan, masih di menu sales, enter sales, customer, tulis transkomputer. Terms-nya dirubah sesuai terminal sesuai dalam dokumen transaksi, yaitu N30. Dirubah menjadi in a given of days dengan balance due days-nya adalah 30 hari. Lalu klik OK. Invoice ini diperoleh dari nomor yang tercantum dalam dokumen transaksi. Di sini ada NK121 dengan tanggal 6 Desember 2020. Lalu klik tab sampai kolom ship. Karena ini merupakan retur penjualan atau pengembalian barang, maka perlu diawali dengan tanda minus, yaitu pertama ada minus 2, barang dengan kode I230P atau IBMP 230 yang berharga 18 juta rupiah. Lalu masuk ke baris kedua, itu pengembalian 1 unit, itu minus 1, barang dengan kode A60PC atau SRP60 yang berharga 14 juta rupiah. Jika sudah, kita atur pengaturan ini melalui opsi tanda panah pada setiap item.
Link account untuk income account for tracking salesnya ini dirubah menjadi sales return. Jika sudah, klik OK. Begitu juga untuk item yang kedua. Akun salesnya dirubah menjadi sales return. Jika sudah, klik OK. Klik OK. Pastikan jumlah-jumlah ini sesuai dengan yang tertera dalam dokumen transaksi. Yang pertama, subtotal 50 juta, teks atau PPN itu 5 juta, dan total amount-nya itu adalah 55 juta rupiah. Dan balance due-nya itu 55 juta rupiah. Jika sudah sesuai, klik record. Lalu langkah berikutnya, klik register, klik menu return and credit, klik transkomputer, apply to sell. ID-nya di sini NK121. Tanggalnya dirubah menjadi 7 Desember. Lalu klik kolom amount applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Dalam kasus ini baris kedua. Jika sudah, klik tab sampai out of balance-nya sama dengan 0. Jika out of balance-nya sudah sama dengan 0, klik record. Kita close, cancel. Lalu kita masuk ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini merupakan transaksi pembelian barang dagang. Karena dia merupakan transaksi pembelian, maka klik menu purchase. Lalu enter purchase. Suppliernya di sini tulis CV Setia Abadi. Termsnya dirubah sesuai dengan termin yang tertera dalam dokumen transaksi, yaitu N30. Berarti di sini in a given of days dengan balance due days-nya adalah 30 hari. Lalu purchase-nya ini diganti dengan nomor yang sesuai dalam tertera dokumen transaksi dan tanggalnya diubah menjadi 26 Desember 2020. Pastikan opsi teks inklusif ini dikosongkan. Lalu layout-nya dirubah menjadi item, karena ini merupakan pembelian barang dagang. Jika sudah, klik bill. Untuk pembelian barang yang pertama itu adalah 12 unit barang dengan kode I230P atau IBMP 230 dengan harga 16.400.000. Lalu masuk baris kedua, itu ada 11 unit item dengan kode A60PC atau SRP 60 yang berharga 12.400.000 rupiah. Pastikan jumlah-jumlah ini sesuai dengan yang tertera dalam dokumen transaksi. Subtotalnya 333.200.000 rupiah. Teksnya PPN sebesar 33.320.000 rupiah dan total amount-nya jumlah itu senilai 366.520.000 rupiah. Dan balance due-nya itu adalah 366.520.000 rupiah. Jika sudah sesuai, klik record. Jika sudah, klik cancel. Demikian tadi itu sudah dimasukkan seluruh transaksi yang terjadi pada PD Pelangi yang dimasukkan pada aplikasi Mayop. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana ketika kita ingin melihat trial balance
pada PD Pelangi periode Desember 2020. Caranya adalah klik Accounts, lalu klik Reports, Accounts, pilih Trial Balance, klik Display. Nah, ini merupakan trial balance atau neraca saldo dari PD Pelangi pada periode Desember 2020. Jika sudah sesuai, klik close. Lalu langkah berikutnya, bagaimana ketika kita ingin melihat jurnal transaksi yang tercatat di PD Pelangi ini? Masih pada menu Accounts, yaitu klik Transaction Journal. Date from-nya dirubah menjadi 1 Desember 2020. Sampai 31 Desember 2020. Klik Enter, lalu pilih menu All. Berikut ini merupakan seluruh ayat jurnal atas transaksi yang tercatat di PD Pelangi. Semua ayat jurnal atas transaksi akan tercatat di sini. Jika sudah sesuai, klik Close. Lalu langkah berikutnya adalah memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Masih pada menu Accounts, kita klik Company Data Auditor. Klik Next. Next lagi. Start date-nya diubah menjadi 1 Desember 2020 dan end date-nya dirubah menjadi 30 Desember 2020. Klik Run Review. Jika checklist semua, klik Next. Start date-nya masih sama 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, klik Run Review. Jika checklist semua, klik Finish. Klik No. Demikian tadi baru saja selesai dilakukan mulai dari input data perusahaan, input akun, input daftar supplier, daftar barang dagang, sampai dengan transaksi yang terjadi di PD Pelangi, dan sebagainya. Pencatatan atas dengan aplikasi Mayop sudah selesai. Lalu jika kita ingin keluar dari aplikasi Mayop, klik File, klik Exit, Quit No Report. Demikian sudah selesai praktik pengoperasian aplikasi Mayop dengan menggunakan kasus PD Pelangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.